Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Miss Vivi, Miss yang paling ceria, Miss paling gembira, Miss paling bahagia. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, Miss harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat dalam belajar dan menggali ilmu dimanapun kamu berada. Oke anak-anak semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari pelajaran matematika. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi pengukuran sudut benda pada suatu bidang. Kalian semua tahu nggak sih apa itu sudut? Apa ya? Ya, kalau kalian semua pernah tersenggol atau terkena ujung meja, pastinya sakit banget kan? Ya, benar itu, ujung meja bisa dikatakan sudut. Yuk, kita pelajari lebih lanjut apa dan bagaimana cara mengukur sudut. Semangat! Anak-anak Miss, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu pada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dengan kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini akan menambah wawasan kita dan menjadi manfaat kita di kehidupan kita yang akan datang. Doa Miss mulai, doa Miss pimpin dengan diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak Miss, kalian masih ingat nggak kemarin kita itu udah mempelajari tentang sudut. Sudut terbagi menjadi 3 jenis. Ya, apakah anak-anak semuanya masih ingat apa saja jenis-jenis sudut itu? Ya, benar itu. 3 jenis sudut. Yang pertama, sudut siku-siku. Yang kedua, sudut lancip. Dan yang ketiga, yang terakhir, sudut apa sayang? Ya, benar sekali, sudut tumpul. Nah, kalau seperti ini disebut sudut siku-siku ya, karena sudut besarnya 90 derajat. Contohnya seperti buku. Bagian dari buku ini merupakan sudut siku-siku. Nah, jenis sudut yang kedua adalah sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Contoh barang dari sudut lancip, pastinya anak-anak semua pernah ketemu dan pernah lihat di lemari baju anak-anak di rumah, yaitu hanger atau gantungan baju. Kalau lihat di sini, hanger membentuk sudut lancip karena hanger ini merupakan besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, kalau seperti ini disebut sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan sudut yang besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Oke, anak-anak Miss semuanya. Anak-anak Miss pasti pernah ketemu atau sering melihat jam, baik itu jam tangan maupun jam dinding. Ini Miss ada contoh jam tangan. Oke sayang, ini jam tangan berada di jam 11. Oke, jam 11. Kalau dilihat dari jam ini, jam 11 ini, jam ini merupakan membentuk sudut tumpul karena ia memiliki besar sudut lebih dari 90 derajat. Sudut yang terbentuk ini dapat kita ukur besarnya menggunakan suatu alat yang disebut dengan busur derajat. Pertama-tama, anak-anak Miss perlu mengerti dari bagian-bagian derajat. Bagian ini disebut tepi skala. Fungsinya untuk menunjukkan nilai dari suatu sudut dari satuan derajat. Lalu ada alas busur dan pusat sudut. Tapi kok dilihat di tepi skala, kenapa angkanya ada 2 ya? Nah, bagian angka yang terdapat di luar disebut skala luar, sedangkan angka yang di dalam disebut skala dalam. Ketika kaki busur mengarahkan ke kiri, kita dapat memakai skala luar. Sedangkan kaki busur mengarah ke kanan, kita dapat memakai skala dalam. Anak-anak Miss hebat semuanya, setelah kamu semua mengerti bagaimana cara mengukur sudut, yuk kita memperhatikan contoh berikut. Ada
agar anak-anak semuanya lebih paham lagi bagaimana cara mengukur sudut tersebut. Berapakah besar sudut CBA? Pertama, kita letakkan titik B di pusat busur. Lalu searahkan garis BA dengan alas busur. Ketiga, garis BA mengarah ke angka 0 di sebelah kanan busur, maka kita bisa gunakan skala dalam untuk menentukan nilai dari sudut CBA. Terakhir, kita lihat garis BC mengarah ke tepi busur dan garis BC terletak pada angka 140. Jadi, jawabannya adalah 140 derajat yang termasuk sudut tumpul. Baiklah anak-anak Miss semuanya yang hebat-hebat, demikianlah pembelajaran kita kali ini dengan materi pengukuran sudut pada bangun datar. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan Anda semuanya, silakan tetap belajar di rumah, pantengin terus YouTube channel Miss Pipit dengan Mom Speed. Ya, setelah itu anak-anak juga bisa berkunjung di laman Rumah Belajar Kepulauan Riau. Akhir kata, Miss ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan salam bahagia.